akan dikirim ya hari Senin lah ya, karena ini kerja gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman proses Senin gitu. Jadi nanti akan dikirimkan akunnya ke email yang Anda daftarkan di link ini ya. Kemudian fungsi akun ini untuk apa? Nanti saya praktekkan, tapi saya jelasin dulu. Jadi setelah Anda membuat akun tadi, mengaktifasi keanggotaan, maka Anda boleh meminjam buku, kemudian nanti boleh mengunduh koleksi yang kategorinya membership. Jadi ada di resource kita itu ada kategori open, ada member ini sih. Status keanggotaannya dan untuk mengetahui pinjam buku apa saja ya. Nah, jumlah peminjaman buku itu ada dan kalau minjam buku ya, pengembaliannya boleh dikembalikan sampai teman-temannya karena sanksinya. Ini ada SK atau rusak harus diganti yang direkomendasikan oleh pustakawan. Nah, kita teman-teman boleh langsung ke biasanya itu namanya layanan rujukannya. Layanan rujukan ini permohonan literatur biasanya boleh dikontak melalui Refdesk atau lebih detailnya ke link-link yang ada di sini. Nanti saya tunjukin linknya di website Perpustakaan UI. Jadi literatur ini paling banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa kedokteran dan FKM. Ini kalau membutuhkan mungkin nggak bisa nyarinya atau nggak ada waktu untuk, jadi nanti di submit sini. Kemudian boleh minta mungkin ada perlu pengalaman misalnya eksplorasi Scopus atau research manager mungkin merasa pelatihan lewat ini. Lalu kami melanggan yang namanya Invivo, ini untuk ini akunnya kita ada 5 ya, dipakai di ini nih di sempat buat supaya bisa diakses dari kalau dari remote aksesnya kayak terlalu lancar gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau ini mau nggak mau harus ke perpustakaan UI. Ini yang license ya, walaupun kemudian referensi kita tapi ini juga EndNote-nya udah versi lama ya. Tapi in case teman-teman butuh, aduh, kok minta bagaimana cara install EndNote menggunakan Mendeley, Zotero dan seterusnya ya. Boleh minta pelatihannya. Kemudian, nah uji kemiripan ini penting ya teman-teman ya, karena apalagi untuk S2 ya. S2, S3 pastikan mulai dari kalau udah mulai nulis, even misalnya cuman paper-paper biasa, sebaiknya diuji kemiripan sih, apalagi sekarang AI kan, untuk menghindari aja supaya jangan sampai misalnya suatu waktu Anda udah lulus gitu tiba-tiba kedetek, oh gitu. Jadi memang ketat nih soal ini supaya nggak ada masalah di kemudian hari aja gitu ya. Ini ada di perpustakaan FK juga ada. Nah, akses kita lewat sini nanti saya kasih tahu. Nah, ini adalah koleksi kita, ini komposisi koleksi yang dimiliki perpustakaan UI. Jadi kalau dari segi format sebetulnya kita 94% itu elektronik ya. Cuman nggak kelihatan aja gitu. Jadi, nah ini yang harus dieksplor gitu. Nah, ini online database yang dilanggan perpustakaan UI untuk tahun ini yang dekat karena kebijakan cukup
ya, tapi ya begitulah ada. Jadi ini andalannya teman-teman di FK biasanya ini ya, ada sains. Nanti kita coba buka beberapa. Ini adalah akses ke perpustakaan, kita pakai face recognition, itu otomatis dia di kartu anggota sekaligus untuk menggunakan ini juga smart locker. Ya, jadi kalau datang ke perpustakaan tolong dibawa KTM-nya. Fasilitas yang ada di perpustakaan, ada ruang baca dosen, ada ruang baca pasca, ada ruang. Ini kalau butuh diskusi berkelompok, juga boleh di misalnya mau booking boleh. Ada ruang kubikus khusus mahasiswa S3 yang sedang menyelesaikan disertasinya. Biasanya sih yang sedang buka, rencanakan untuk membuka kubikus yang bisa dipakai per hari. Karena selama ini pakainya per bulan. Ada ruang komputer, sosial medianya perpustakaan, yang mungkin Instagram ya, karena sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti penulisan ilmiah, kemudian mengundang penulis-penulis atau peneliti dari luar, boleh ikut. Nah, ini aksesnya nanti kita praktek aja. Kalau dari dalam kampus ya maksudnya dari LIB UIACID, tapi kalau dari luar nanti untuk online database yang hilang kan itu maksudnya dari remote LIB. Ini kita praktekkan aja bagian ini. Nah, itu sedikit review dari saya tentang fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan UI sebelum kita demo ya. Sampai di situ tadi ada yang mau ditanya atau saya terlalu cepat kali ya? Ada yang mau ditanya yang bagian yang tadi? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, teman-teman boleh buka UIACID. Nih, kecilan nggak ya? Mas Roti kecilan nggak ya ininya? Saya gede ini gimana ya? Mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini adalah website perpustakaan UI, LIB UI ACID. Kalau teman-teman lagi di kampus atau dari luar kampus, ingin melihat atau mengetahui koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan UI, Anda buka ini, LIB UI ACID. Ini, di sini kan ada ini nih, tamu. Ya, tamu, itu maksudnya ya anggota. Nah ini untuk login di sini bukan SSO ya teman-teman ya. Bisa login yang aktivasi keanggotaan ini. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ini kalau diklik, boleh diklik sekarang, sudah dikirim akunnya. Nah, nanti akan diminta ini, ngisi ini, silahkan diisi aja. Ya. Kemudian ini kan ada nih, unggah hasil scan KTM. Kalau teman-teman belum dapat KTM karena kayaknya KTM, ini aja screenshot siak NG-nya aja. Ya. Lalu di submit ke akan dikirimkan akun. Nah, kalau sudah dapat akun, maka kita bisa login di sini. Ya, misalnya nah, nanti setelah login akan muncul data saya di sini ya, grupnya, lalu masa berlaku. Akun ini digunakan untuk apa? Itu kan pertanyaannya kan. Untuk dapat mengunduh kategorinya membership. Jadi seperti ini, disertasi membership, skripsi membership, tesis membership, dan ini e-books. Pokoknya semua koleksi perpustakaan UI yang kategorinya membership itu bisa diakses dengan menggunakan akun kalau kita sudah login di sini, gitu ya. Kalau yang open, yang seperti ini nih, itu bisa tanpa anggota pun bisa. Makanya non UI juga kan bisa akses ini ya. Saya jelasin satu-satu dulu bagaimana cara mengakses katalog perpustakaan UI. Teman-teman ingin mengetahui
buku, ini pengen ke perpustakaan UI ini pengen lihat ada buku tentang, kesehatan jiwa nggak ya, misalnya ya. Kita pakai di sini, kesehatan jiwa. Apaan, pencarian tentang kesehatan jiwa. Dari ini mungkin teman-teman pengen lihat, oh ini Dadang Hawari, ini kalau kita lihat, ini adalah PGB, ini pidato besar. Jadi ini pidatonya beliau waktu jadi guru besar ya, waktu pengukuhan tahun 93 ya. Ada full text-nya nggak? Kita coba lihat. Klik judulnya. Nah, lihat ke bawah. Kalau dia ada full text, ya berarti dokumen ini ada full text-nya. Tapi kalau nggak ada, ini teksnya ya. Berarti ini masih dalam bentuk tercetak. Kita harus, kalau teman-teman mau baca, berarti harus ke perpustakaan UI, lalu ke lantai 3, kemudian cari ini, PGB 0132. Nah, seperti itu ya. Kalau dia, saya back dulu, itu contohnya. Nah, kalau ini kesehatan jiwa keluarga, ini apa sih ini? Ini buku teks. Buku teks, kemudian call 66.89. Berarti kalau ingin baca ini, kita harus kemana nih? Kita cek dulu, lagi dipinjam apa enggak. Ini contoh aja ya. Nah, ini bukunya ada 5 dan statusnya tersedia. Kalau dia sedang dipinjam, oh gitu kan? Oh berarti Anda harus ke lantai 2, lalu cari rak ini, gitu. Kemudian yang mirip-mirip seperti ini, topik ini di sebelah kanan. Jadi yang mirip, yang relate ke sini ada nih kayak skripsi, ini skripsi kan, ada tesis dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sampai di situ jelas ya teman-teman ya. Ini kan teman-teman udah biasa juga nelusur. Nah, lalu saya ke tahap berikutnya. Itu tadi tentang penelusuran di sini, ya, yang simple lah ya. Nah, sekarang kita ke koleksi UI, koleksi tugas akhir. Akademika UI itu disebut dengan koleksi. Koleksi dibagi 2 kategori aksesnya, ada open, ada membership. Dia adalah koleksi-koleksi yang pada saat itu lulus, ketentuan di UI memang itu open publikasi, ya. Lalu yang membership seperti apa? Ya, pada saat mereka lulus, ketentuan atau peraturan publikasi tugas di UI itu membership gitu. Jadi sangat tergantung pada kebijakan pada saat mahasiswa ini lulus gitu ya. Nah, misalnya ini kita coba dulu ya. Kita klik. Katakanlah teman-teman mau cari, kita samakan dulu ya, ininya kesehatan jiwa tadi ya. Cari ini judul kesehatan jiwa gitu. Nah, ada nih. Coba kita lihat ini tahun 2010. Coba kita lihat misalnya ini ya. Lalu lihat ke bawah. Nah, file digitalnya ada 1. Kalau mau baca aja, teman-teman klik ini nih, Amir Syam. Nah, maka dia akan bentuknya seperti e-book ya. Ini tahun berapa ya? Kok belum tanda tangan? Ini enggak? Oh, 2010. Jadi pada saat 2010 memang ini belum ada ini nih. Oh, wajib. Nah, ini kalau mau diunduh, ini di sebelah kanan ini, klik di sini nih.
Kalau diunduh, gampang. Itu tadi yang open. Kalau membership sama, kategori membership sama juga caranya. Nih, katakanlah disertasi membership. Kita coba ya. Ada nggak ya disertasi kesehatan jiwa? Oh iya, ada. Walaupun ya ini, nah ini klik judulnya atau ya ini kita klik judulnya ini dari komputernya. Kalau belum login tadi, ini pasti nggak bisa dibuka teman-teman, ya kan? Atau kalau ini diklik, dia pasti minta username dan password. Ini saya karena sudah di awal saya udah login tadi sehingga baik yang membership ataupun yang open saya bisa langsung buka semua. Itu sebabnya di Live WIASI ID kalau teman-teman sudah melakukan aktivasi keanggotaan itu pastikan buka Live WIASI ID lalu login dulu supaya nanti kalau ketemu yang konten-konten yang membership ya. Nah ini juga mau dibaca, boleh dibaca, silakan. Silakan dibuka. Nah ini klik yang unduhnya. Kemudian kalau pengen tahu yang kira-kira mirip dengan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu satu fungsinya. Jadi fungsi akun tadi, akun aktivitas kita di sini yang tadi supaya bisa mengunduh yang kedua e-books yang ya karena nanti ada e-books yang di sini ini berbeda. Jadi e-books yang di sebelah kanan ini, yang e-books koleksi e-books yang sudah kita beli. Jadi bukan langganan, beda. Kalau kita nanti udah nggak langganan, kita nggak bisa akses tuh. Tapi kalau ini memang yang sudah kita beli, jadi sebetulnya sudah milik kita, cuman ini sama kayak buku teks, tapi ya ini bentuknya PDF. Nah ini kita buka misalnya e-books, kemudian sama aja, nanti teman-teman bisa masukkan keywordnya di sini, katakanlah health, insyaallah health apa ya, health, katakanlah health aja dulu deh. Nanti tergantung teman-teman ya, ininya ya, keyword kita cari dulu buku ada nggak. Nah ini nih, chocolate and health. Nah ini tinggal diklik dulunya, nanti teman-teman tinggal kalau sudah itu tadi kalau sudah login pakai tadi ini otomatis bisa langsung dibuka itu ya. Kalau mau dibaca silakan. Nah kadang-kadang dosen suruh kasih apa namanya cari buku terus teman-teman nggak ada buku cetaknya. Nah jangan lupa cek di e-books ya kan, mungkin adanya di e-books ya. Nah ini suka ketemu kalau kayak gini ya. Oke. Kalau ini saya lupa ini kenapa ya, masalah di SSO-nya nanti Mas Rodi bisa jelasin nggak ya kayak gini, saya lupa. Biasanya kalau diulang bisa sih. Nah, jadi fungsi akun tadi pertama untuk dapat mengunduh atau mengakses yang membership dan juga e-books. E-books yang di sini nih, teman-teman nih. Ya. Nah, itu fungsi akun tadi yang ini. Kemudian yang kedua, kita pergi ke koleksi yang dilanggan. Nah, kalau ini kan tadi yang dimiliki aku ini. Perpustakaan kalau dia e-books gitu atau koleksi digital ada di servernya UI gitulah ya. Nah sekarang kita ke sini koleksi online database yang dilanggan. Nah ini ada
kalau mau tahu apa aja sih tadi yang dilanggan ya di slide tadi kan sampai ada beberapa daftarnya ada di sini teman-teman, online database list ya. Lalu berapa macam akses. Yang pertama saya jelasin dulu yang pertama ya. Aksesnya teman-teman boleh klik langsung ini. Tapi ini teman-teman dari rumah kan ya. Kalau dari rumah nih, teman-teman masuknya dari ini, remote link. Jadi kalau untuk mengakses UI, kalau dari luar jaringan UI masuk ya, saya katalognya aja, katalog buku tugas akhir. Nah, kalau itu baik dari dalam maupun dari luar kampus, masuknya tetap dari jurnal yang dilanggan, itu kalau dari maksudnya dari sini, remote lib UISID. Agak lemot ya. Saya dulu di sini. Ini saya dulu ya, teman-teman ya. Sambil ya. Jadi kalau dari rumah, teman-teman sekarang, coba buka ini, pasti sebelum muncul ini, pasti dia minta SSO kan? Nah, ini saya balik dulu, karena saya dari kampus, saya praktekin yang dari sini dulu. Ini kan tadi gini nih. Tadi kan kita di sini nih ya. Nah, klik summon. Summon ini apa sih? Ini akses kita ke semua database yang dilanggan UI dari satu link. Buka satu-satu, teman-teman. Ya, nggak perlu buka satu-satu. Nah, penelusurannya atau pencariannya di sini. Ini ada kotak pencarian. Masukkan keywordnya apa, katakanlah apa ya, defisiensi vitamin C gitu. Di vitamin D atau ini contohnya ya, boleh kita rubah, katakanlah ini ya, nanti tergantung kebutuhan informasinya Anda sendiri. Kita klik, nah, dia akan mencari tidak hanya ke satu database, tapi ke semua database yang dilanggan tadi, gitu ya. Itu bagusnya, munculnya kan gini nih. Nah, summon-nya itu di sini, di kotak ini. Kita coba cek, sama nggak hasilnya sih? Pasti sama. Defisiensi vitamin D. Ya. Nah, kan kan dia jadi ke sini nih. Nah, ini kalau teman-teman kan 975. Nah, ini kan terlalu apa ya? Terlalu luas ya. Kita screen, kita filter dulu gitu ya. Kita misalnya nih saya mau yang ada full text-nya dong ya kan. Masa kalau cuma abstrak nggak mau ya. Loh, di sini ada full text-nya. Enggak. Kita melanggar. Tidak semua paket database itu dilanggan batasannya. Misalnya hanya subjek ini, hanya tahun sekian, sekian, dan seterusnya. Nah, kalau kita membatasi, di sebelah kiri nih, refine your search. Jadi kita pilih yang full text online misalnya, supaya ya. Kemudian mau yang jurnal aja, yang mau jurnal artikel, ini kita klik jurnal artikel. Mau dibatasi aja 3 tahun terakhir, kita klik di sini. Jadi intinya adalah yang sebelah kiri ini adalah menu untuk filter ya, filter supaya hasil penelusuran kita semakin spesifik. Lalu di sini bisa lebih spesifik lagi. Anda nyari ini, minta apa, literatur defisiensi vitamin D ini mungkin yang kaitannya ke nutrition gitu. Nah, ini. Dan seterusnya. Jadi ke bawah ini masih banyak filternya, teman-teman. Teman boleh explore termasuk pembahasan di bahasa.
gitu ya. Tadi dari 48.000, setelah kita filter sesuai dengan kebutuhan kita yang sangat spesifik sekian. Jadi klik ini, full text online tuition ini September 2024 publikasinya. Ini April 2020. Ya, jadi masih terbaru. Kalau mau di stop, saya dari yang terbaru dong. Ini ininya di sini, dikliknya di sini, relevance. Lihat ini, date news atau yang oldest dari yang terbaru. Nah, database umumnya dia menampilkan yang paling relevan, ya. Nah, kita klik ini, nah muncul seperti ini, ya kan? Nah, ini tinggal di ini aja, di save PDF. Ini dari setiap database biasanya berbeda, tapi umumnya sih sama. Ada figures, ada share, ada site dan seterusnya, gitu ya. Ini sudah ada di ini download saya. Nanti tinggal diunduh. Nah, ada beberapa kalau mau misalnya nih, saya pakai artikel ini nih di web. Bagaimana cara pengutipannya supaya nggak ribet? Diklik di site. Ini site, kemudian sambil nunggu ini, nanti bisa langsung di save di kalau teman-teman delay gitu atau diimport ke situ. Atau bisa dari sini, misalnya ini nih, ya. Kalau Anda pakai ini dikutip di sini nih, site this itemnya ini. Nah, Anda pakai citation apa? Kalau di FK itu nanti ditanya prodinya ya teman-teman ya. Prodi itu beda, ada yang ini pakai Chicago, ada Harvard dan seterusnya. Nanti tinggal ditanya aja. Tinggal diubah situ, diubah menjadi format ini, lalu diekspor. Nah, kalau teman-teman pakai reference, dipilih yang ini. Kalau dia pakai mendelay, nanti diunduh dulu ini format RIS-nya biasanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian setiap artikel itu biasanya dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan ya. Ini berapa halaman, kemudian ada matriksnya. Matriksnya ini juga yang menggambarkan artikel. Kalau ada yang dia misalnya muncul di situ. Itu kalau dari muncul ya, udah back sini. Nah, itu tadi dari summon teman-teman. Jadi summon itu adalah kalau teman-teman dari rumah munculnya seperti ini kan, summon itu kan. Nih, summonnya di sini. Kemudian setelah dimasukkan keyword muncul seperti ini, lalu Anda batasin di sini, filter di sini seperti tadi yang penelusuran kita tadi. Itu summon. Kemudian yang baru dari summon adalah summon research assistant. Ini AI-nya ya. Di beta sih, tapi nggak apa-apa lah. Kalau mau coba-coba ini silakan ini research assistant-nya. Kemudian masukkan di sini prompt-nya, ya, prompt apa namanya pertanyaannya. Katakanlah ini contoh yang dia kasih nih, misalnya nih coba-coba ini silakan atau find books dan seterusnya. Misalnya
defisiensi vitamin C dan vitamin D dan dampaknya kesehatannya, atau ini tinggal saya butuh ini nih, gitu kan? Nggak imut ya. Ada berapa kelas soalnya hari ini? Nggak ngaruh padahal sih. Nah, ini dia overview tentang topik itu tadi. Kemudian dia menunjukkan apa referensi yang dia gunakan. Jadi ini nomor satu adalah ini, nomor dua ini, nomor tiga ini, nomor empat ini, nomor lima ini, gitu ya. Ingin apa namanya dibatasin di waktu years ya. Ini dibatasinya di sini yang all types-nya ini bisa dibatasin. Apa Anda spesifik mau lihat jurnal artikel ya gitu. Jadi nanti dia akan dia tampilkan hanya jurnal artikel. Nah, itu kemudian boleh nggak sih bahasa Indonesia? Boleh. Nanti dia akan analisis sendiri, katakanlah pengaruh pengaruh defisi- defisiensi. Kalau bahasa Indonesia kesehatan kayak gini nggak sih? Defisiensi vitamin C atau kekurangan deh ya. Pengaruh vitamin C pada kesehatan. Dicontoh ya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan analisis. Nah, ini karena versi beta, kalau saya perhatikan dia masih hanya terbatas pada memberikan ini 5 jurnal yang dia tampilkan. Tapi kalau mau lihat lagi bisa kliknya di sini. Nah, kalau mau memperdalam lagi, ini bisa lihat sini nih. Lalu misalnya ini nih, ini kan dia nunjukkan ini. Kita bisa dapat nggak sih ini? Nah, kejayaan artikel ini dia dari sumber mana? Kita coba klik. Read more. Ini dari mana? Ini dari Indonesia Natural Research. More details kita lihat. Nah, ini hanya abstrak aja, tidak ada file digitalnya. Kalau saya butuh ini gimana? Kita uh, ini di database mana? Kemudian ini kan database Indonesia ya, berarti nyarinya dari sekolah, ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu summon, kemudian artinya penelusuran menggunakan summon dan AI-nya summon. Nah sekarang kita nelusur ke satu-satu nggak bisa bilang nggak. Jadi kalau satu-satu ini kalau teman-teman sekarang, Pak ini munculnya seperti ini ya. Saya balik lagi ke Lip UIACID ya. Karena selalu ini kan tadi summon ya. Sekarang kita mau explore beberapa database, nggak mungkin semua sih ya, tapi maksudnya cara mengeksplor satu-satunya dari mana? Dari sini, online database list ya. Ini karena saya dari rumah online database list. Kalau teman-teman dari saya dari kantor, kalau teman-teman dari rumah berarti munculnya seperti ini. Kita coba buka ProQuest ya, ProQuest. Ini saya close ya tadi. Bukanya di sini di ProQuest. Nah, ini adalah ProQuest sebetulnya sama dengan database lain ya. Tapi ada dari sini adalah ada database disertasi dan tesis. Jadi kita coba ini dissertation and thesis ya. Kita klik ini, lalu masukkan yang keywordnya dengan yang tadi. Atau oke ya, kita pakai
keyword si ya, anemia. Ada 6.751 disertasi dan tesis tentang dengan topik ini, teman-teman. Karena tadi saya kliknya disertasi dan tesis, jadi yang muncul ini pasti semua disertasi dan tesis dari berbagai perguruan tinggi. Dari dalam, dari Indonesia itu ada beberapa universitas yang sudah bergabung dengan ini. Tapi bukan universitas yang misalnya mau lihat PDF-nya di mana, tinggal klik aja ini judul atau ini full text PDF-nya. Ini untuk hilang. Ini dia, ya. Ini dia disertasinya. Ini 2025, masih baru loh. Nah, kalau mau diunduh tinggal unduh ini nih, di sini atau di sini. Kemudian kalau mau dikutip juga di site, tinggal ini nih, klik. Nah, bisa pakai tadi. Dipilih, pilihannya lebih banyak nih versinya. Kita pakai format apa ya? Nanti tinggal dipilih aja. Akan ini misalnya, nanti dia akan berubah format. Kemudian kalau teman-teman udah pakai EndNote atau pakai apa namanya Mendeley, kalau Mendeley ininya di sini, yang klik di sini nih, nanti di export di Mendeley itu ya teman-teman ya. Atau belum pakai ini nih, belum pakai research tools, gimana dong? Di sini aja nih, di blok dulu, sorry, kemudian di copy lalu ya di paste ke naskahnya kalau belum pakai. Tapi ya teman-teman harus pakai lah ya, harus pakai reference manager gitu supaya setiap kali kita bekerja atau menelusur itu kesimpan database-nya. Nanti sewaktu-waktu diperlukan gitu. Kami itu sering kali menghadapi atau membantu mahasiswa. Jadi dia gini nih, Mbak bisa dibantu nggak? Saya tuh dulu akses ini, saya nggak nyimpen judulnya, nggak nyimpen sekarang perlu itu akibatnya karena kalau nggak pakai ini research apa reference tools ya. Nah, itu dari ProQuest. Jadi dari ProQuest ini yang beda adalah kita melanggan database ini disertasi dan tesisnya, dan menurut saya sih sangat membantu ya. Setidaknya gini loh teman-teman. Kalau ketika nanti mau nulis katakanlah aduh ya kalau FK mungkin udah ada sih ya spesifikasinya. Tapi misalnya kalau mungkin di topik-topik yang terkait dengan ini apa aja ya gitu ya. Terus metode metode penelitiannya apa gitu, mungkin konsep penelitian seperti apa gitu. Jadi lumayan membantu lah untuk ini kita, untuk menambah literatur kita. Itu ya. Nah, kemudian selain ProQuest ini ProQuest ini salah satu database multidisiplin ya. Kalau yang spesifik bidang kesehatan yang di bawahnya. Jadi yang ini akses medicine, ada clinical nursing, ini semua khusus spesifik bidang kesehatan. Teman-teman bisa explore juga. Sama aja, cara aksesnya sih sama aja dengan database-database lainnya. Nggak bisa clinical key. Ini database-nya teman-teman FK Mahasiswa. Nah, sama aja sih penelusurannya juga sama. Kita masukkan di sini sebentar, buka WA dulu ada ini. Masukkan di sini keyword apa tadi? Katakanlah nutrition ya, nutrition deficiency misalnya ini. Nah,
Sekarang tuh hampir semuanya punya AI teman-teman. Kayak apa sih? Sama kayak tadi, nanti dia akan menampilkan, beberapa literatur yang saling berkaitan, sebetulnya intinya itu aja sih, ya. Nah, ini juga sama kalau mau di filmnya, jadi misalnya, teman-teman mau filter ini, karena ini banyak sekali kan, hasilnya kan banyak nih 13.296. Nah, filter by misalnya full text only, ya dong, ya kan. Kemudian lebih spesifik lagi nih, meta analysis gitu kan mungkin, nah diklik aja. Sorry. Kemudian mungkin nanti mau lagi misalnya spesialisnya apa gitu ya, sesuai dengan mungkin lebih spesifik ke kardiovaskular dan seterusnya, atau waktunya dibatasin silahkan, ya. Memang yang sudah dilanggan, ya. Kalau kita klik ke sini, dia unsubscribe, nanti dia akan munculkan yang nggak dilanggan juga gitu ya, jadi kayak PHP banget gitu. Nah, diklik ini ada PDF-nya nih sebetulnya. Mau search, ya search, kita find artikel misalnya katakanlah tadi defisiensi nutrition. Kalau mau lebih spesifik lagi, katakanlah nutrition assessment ya, ini bisa diisi, tapi kalau enggak apa-apa. Misalnya kadang-kadang kita kan mencari ini memang nggak tahu, belum tahu di jurnal apa, belum tahu penulisnya siapa, belum tahu volumenya gitu. Jadi di search umum aja. Nah, ini seperti ini sama ya, sebelah kiri tinggal rival gitu berdasarkan tahun. Nah, itu ya melanggan online database itu gitu sih, kita bisa tahu yang terbaru, bahkan yang akan dipublikasikan di tahun depan. Ya. Nah, ini misalnya nutrition assessment, kita tinggal klik judul atau PDF-nya. Lalu di Science Direct itu, dia ada pilihan tuh. Nih, misalnya nih mau lihat semua atau mau unduh satu isu ini, satu apa namanya? Kalau jurnal itu kan per isu ya. Nah, ini itu dimungkinkan seperti itu. Tinggal teman-teman unduh seperti ini. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Lagi ya. Nah, jadi tadi sudah kita coba buka ProQuest, kemudian Science Direct dan Clinical Key, ya. Nah, hampir semua database itu cara aksesnya seperti itu. Yang di bidang ini EBSCO, di EBSCO ini ada Medline, bukan Medline, sorry, masih tunggu.
bukan PubMed ya, karena mahasiswa suka ini nih, suka bias antara Medline dengan PubMed, PubMed ini. Nah, ini juga sama teman-teman, teman-teman tinggal masukkan keywordnya, katakanlah nutrition education, tinggal search, lalu misalnya ini, kemudian di-download ya. Jadi sama aja. Hampir semua database itu eh, pola aksesnya atau cara aksesnya itu sama. Karena ini kayaknya model baru nih, baru hari ini tampilan EBSCO seperti ini. Biasanya nggak kayak gini. Nah, di EBSCO ini biasanya ada menu untuk itu tuh, apa namanya, audio. Jadi kita bisa dengerin kalau malas baca, ada audionya dan translate. Online full text. Ini kalau dia online full text, dia berubah tampilan nih, kayaknya format baru ya. Tapi ya cara aksesnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini tadi beberapa database ya, teman-teman berharap teman-teman udah nanti makin lama kan terbiasa juga explore-nya, jadi tidak terlalu sulit. Nah, kemudian saya mau ke e-books. Jadi ini tadi Summon kita sudah akses, kemudian beberapa online database kita buka, lalu di sini ada e-books. E-books ini sebetulnya ada di sini, ada di online database list ini, atau bisa diakses dari Summon ini. Jadi kalau pas kita buka Summon atau database-nya, content type-nya books gitu ya. Nah, kenapa dipisahin begini? Karena gini, ada kadang-kadang mahasiswa dia udah tahu oh penerbitnya. Saya mau cari e-books nih, e-books dari Oxford misalnya atau dari Cambridge. Nah, dia bisa langsung gitu. Jadi untuk memudahkan sebetulnya ya. Nah, Oxford, Cambridge ini ada beberapa kayaknya yang sudah tidak dilanggansi ya. Ini semua cara aksesnya sebetulnya biasa aja. Jadi seperti tadi itu, lalu filenya dalam bentuk PDF. Yang agak berbeda adalah library, tunjukkan library. Misalnya kita ini nih, kita klik library. Nah, ini adalah tampilannya. Kita masukkan keywordnya di sini. Kita ketikkan keywordnya nutrition. Mungkin kurang spesifik, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada, kita lihat ya, ada 46.528 e-books loh tentang nutrition gini. Dan ini semua dilanggan oleh perpustakaan UI. Jadi dan Anda boleh unduh gitu loh. Kan kalau selama kuliah Anda manfaatkanlah fasilitas yang disediakan oleh UI supaya nanti ketika lulus Anda nggak punya akses lagi, tapi ya Anda sudah punya ini nih banyak literatur. Ya berharap nanti tentu UI menyediakan ini kan untuk mensupport ininya Anda juga, profesi Anda nantinya. Katakanlah ini healthy aging ya, nih tinggal klik. Ini bedanya library dengan e-books yang lain dari Springer atau dari apa tadi dari Cambridge gitu ya. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama read online. Jadi read online sama ya. Kita kayak ya baca online gitu, samalah kayak baca e-books gitu. Cuman your session apa ini? Cuman biasanya kan ini orang capek ya. Saya nggak tahu sih. Kok saya nggak suka baca e-books, lebih suka baca buku tercetak. Ih kenapa dah? Kok pakai sesinya? Ini teman-teman bisa nggak buka read online? Ini adalah untuk membaca online nih. Your session expert. Orang saya baru buka kok. Oke ya. Jadi nanti
kalau dia udah muncul kayak tesis tadi, tesis UIANA tadi, dia buka online-nya. Nah, kalau mau download ada 2 pilihan, ya. Yang pertama, download books. Ini download, tapi ini sebetulnya bukan download dalam arti kita unduh dalam bentuk PDF semuanya ya. Ini sama kayak read online juga. Nah, untuk bisa download ini, Anda harus bikin account dulu gitu. Create account email, nanti konfirmasi di emailnya, lalu jadi accountnya. Jadi katakan misalnya saya lupa lagi. Hmm, mudah-mudahan benar nggak ya? Saya lupa akun saya. Oh ya benar. Nah, jadi kalau udah buat account, nanti dia akan muncul seperti ini nih. Anda pakai apa gitu kan? Oke, pakai laptop atau pakai ini. Nanti diikutin aja, diikutin sampai nanti minta ini nih, get Adobe Digital Edition. Jadi diinstal dulu ininya sebentar untuk apa? Untuk pembacanya, e-books readers-nya ya. Nanti setelah otomatis akan tersimpan di laptop atau di komputernya teman-teman dan bisa dibaca online. Jadi tapi hanya baca online, cuma langsung semua gitu ya. Nah, lalu dia akan tersimpan di situ selama ini. Setiap buku beda-beda. Ini 21 hari. Jadi buku yang ini, Healthy Aging ini, bisa Anda unduh dan simpan di komputer Anda untuk 21 hari. Tidak bisa di print. Jadi bentuknya e-book aja gitu. Nah, kalau mau daftar aja. Nah, ini ya, ini ada pilihan nih. Tapi ini sekali download itu 123 halaman. Jadi kalau ada bukunya lebih dari 123 halaman ya harus download misalnya hari ini 123, nah besoknya lagi gitu deh. Ya, misalnya ini nih. Kita coba misalnya nih, oh nanti dipilih-pilih aja yang mana yang paling penting. Oh kayaknya ini bab 1 deh, oke nih download PDF, ini 26 halaman gitu ya. Dia tinggal di-download. Udah muncul kan di sini kan dia. Kemudian, oh ini butuh yang ini lagi deh, ini yang ini bab 7 download lagi. Oke. Nah, kemudian ini 38 halaman bab 10. Oke. Nah, lalu ini yang bab 17, 30 halaman. Kak. Nah, begitu dia sudah melewati masa apa batas toleransi, dia udah nggak bisa diklik nih teman-teman nih. Udah nggak bisa nih karena udah uh, yang yang clickable-nya hanya untuk halaman-halaman yang memang tidak termasuk hitungan itu tadi batasan nih seperti cover, copyright gitu-gitu. Nah, tapi besok buka lagi, ini kebuka lagi nih bisa keklik gitu. Nah, kalau mau misalnya nih bagi 2 sama temennya. Misalnya nih saya unduh yang ini, teman saya unduh yang ini, ya udah seharusnya. Nah, itu bedanya dengan e-books lain. Itu bedanya e-library dengan e-books lain. Kalau e-books yang lain itu, ini saya coba balik lagi ya. Nih, nih, kalau e-books yang lain ini sama aja. Taylor and Francis, Emerald, Springer gitu ya, sama. Ini nggak seribet itu tadi, gitu. Katakan misalnya Russian ya. Nah, ini nanti di ini books-nya ini nih, diklik di sini. Books, kemudian nah tinggal diklik kita lihat dulu ya, open access. Accessibility information. Mana ya ada menu ininya kok. Ini nggak masuk langganan nih kayak gini nih. Yang dilanggan saja. Hmm,
Bentar, publishing model, no, harusnya ada di sini subscribe only, link update results, oke, beda ya. Intinya kalau teman-teman ketemu, misalnya nih, ini saya butuh ini nih, tapi nggak di langgan UI, kayaknya kok minta ini, kok minta bayar gitu. Kalau kayak gini kan nggak di langgan UI nih. Nah, nanti bisa kontak kita ya teman-teman ya. Nanti kita, biasanya kami coba minta ke mereka. Kalau siswa UI yang butuh konten itu, tapi tidak masuk paket langganan kita, biasanya kami minta ke penerbitnya. Oh, ini nih ada, tidak semua kayaknya ini download per chapter ada table content, understanding stroke, tapi sisanya enggak. Oh, bagian tertentu aja yang belum kami. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita ke riset tools khususnya Scopus. Ini Scopus ini penting disampaikan karena biasanya dosen-dosen minta Anda harus pakai jurnal yang diindeks Scopus gitu ya. Nah, Scopus ini sorry, teman ya. Jadi kalau mau mencari dokumen, tunggu. Kalau sudah pernah aktivasi akun lupa passwordnya bagaimana ya Bu? Diaktifasi aja lagi Mas. Nanti diinin kok, di-update di Nimas ini Nimas siapa? Mbak Ginva ya. Nanti diaktifasi lagi aja ya. Eh, Dokumen, authors, ini kalau teman-teman mau lihat, kemudian researcher discovery, organization, Scopus dan seterusnya. Jadi yang perlu Scopus itu bukan database jurnal ya. Jadi kalau mau nyari jurnal, nyari artikelnya gitu bukan di Scopus. Di mana dong? Ya di database lain tadi yang ini. Gitu loh. Ya, ini database. Kalau Scopus itu adalah database index namanya. Tapi memang kalau kita ketemu sebuah katakanlah artikel yang dipublish di jurnal yang kebetulan kita langsung di grupnya Scopus, ininya suka ada gitu loh, full text-nya gitu. Tapi kalau intinya sebetulnya simpelnya kalau mau mencari full text sebuah artikel bukan di Scopus, ya. Nah, katakanlah teman-teman misalnya, ingin mengetahui, jadi katakanlah dosennya gini nih, Anda harus cari artikel-artikel dari jurnal nutrisi yang diindeks Scopus. Nah, gimana ini caranya nih? Kita nggak tahu kan, jurnalnya juga nggak tahu gitu. Nah, teman-teman boleh pakai boleh pak search dari dokumen atau dari source ya, subject area ya. Ini ada sudah ada pilihan, katakanlah medical, kita lihat ada medical enggak atau health ya. Oke. Health profession, mungkin spesifik emergency medical service atau medical terminology atau medicine atau apalah ya, terserah teman-teman. Katakanlah misalnya ingin melihat jurnal-jurnal tentang topik ini, gitu ya. Coba salah satu, misalnya emergency medical service. Ini ya. Lalu di-apply. Nah, ini judul jurnalnya adalah ini nih, teman-teman, ya. Yang ini nih. Emergency medical service ini kan. Tadi kan kita pilih tuh, ya. Judul artikelnya ini. Kalau misalnya nih pengen spesifik yang benar Q1 atau Q2, teman-teman batasin di sini nih. Katakanlah misalnya yang Q2 dong gitu kan. Nih, di apply. Nah, nanti dia akan munculkan seperti itu. Ya. Jadi ini jurnal-jurnalnya. Kalau case-nya adalah gini, kita disuruh mencari
mmm, mencari artikel atau mencari jurnal-jurnal yang di indeks Scopus, eee, subjeknya adalah tentang nutrisi, misalnya gitu ya. Nah, tapi kita belum tahu nih, judul jurnalnya apa gitu kan, nutrisi itu bisa aja dong jurnalnya macam-macam gitu ya. Bisa melalui katakanlah ini dari search ini dipilih dulu ini source title, kemudian di dokumennya katakanlah nutrition. Nah, jadi ini adalah judul-judul jurnalnya ini nih teman-teman ya. Ada nutrition, kemudian ada Journal of International Society of Sport Nutrition gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah jurnal-jurnal tentang nutrisi yang di indeks Scopus gitu. Kalau misalnya nih teman-teman, ini saya udah tahu nih Bu, judul jurnalnya ada gitu ya. Saya mau tahu ini nih di indeks Scopus apa enggak. Masukkan aja di sini judulnya keluar berarti dia di indeks Scopus. Kalau nggak keluar, iya berarti nggak di indeks Scopus gitu ya. Nah, itu tentang Scopus, jadi ingat bahwa Scopus itu adalah untuk melihat performance sebuah jurnal atau sebuah artikel. Atau misalnya mau lihat, berdasarkan, author juga bisa ya teman-teman ya, authors gitu nih. Misalnya kalau di bidang kedokteran, tapi pastikan misalnya nih kalau mau cari author, pastikan Anda tahu first ya. Katakanlah kalau profesor di UI yang banyak, high index Scopusnya siapa ya, dari FK ya. Nanti teman-teman masukkan last name-nya di sini, pas name-nya, aduh kedokteran siapa ya, lupa ya. Nah, supaya lebih spesifik nanti ini add affiliation, jadi ditulis universitasnya di sini, langsung muncul nanti orangnya. Kalau katakanlah kalau saya hafalnya dari fakultas, Inkom komputer sih, Wisnu, last name, Sujatmiko, coba ya, Wisnu. Ini kalau salah dikit aja hurufnya nggak muncul dia. Universitas. Nah, dia pakai Universitas Indonesia atau University of Indonesia juga kita tergantung ini nih, kadang-kadang suka beda-beda. Nah, berarti salah nih saya nulisnya. Karena Pak Wisnu itu yang skopusnya tinggi sekali. Saya salah ininya nih, salah namanya. Jadi harus persis banget namanya. Oke. Nah, kemudian yang baru adalah dari Scopus AI. Nah, ini ya. Jadi hampir di semua database itu udah ada AI-nya nih, tapi ya sebetulnya cara kerja sama aja sih. Nah, ini ada Scopus AI. Teman-teman boleh explore di sini sama. Ini juga instruksinya boleh dalam bahasa Indonesia ya. Prompt-nya boleh dalam bahasa Indonesia. Ingat bahwa prompt di AI ini harus clear, jelas dan apa ya, harus bagus gitu. Karena kalau tanyakan AI itu kan apa stupid question will answer with stupid answer juga. Jadi kalau kita masukkan pertanyaan-pertanyaan bodoh di AI atau ChatGPT, chatbox, ya dia juga jawabnya jawaban bodoh gitu. Nah, katakanlah misalnya jelaskan, kita pakai bahasa Indonesia ya, tentang pengaruh malnutrisi pada pertumbuhan, pada pada kecerdasan lah gitu ya, kecerdasan anak misalnya ya. Bahasa Inggris tapi ini kalau Scopus ya, ininya keyword. Nah, ini adalah jawaban dia dan sama kayak tadi itu, dia memberikan ini referensinya. Nah, ini yang
kalau Anda pakai AI untuk membantu mencari literatur, gunakanlah di Scopus, ya kan? Daripada ChatGPT gitu loh. Dia menunjukkan eh, literaturnya, sumbernya nomor satu ini dari mana, dari sini. Ya, nanti diklik ini ada dokumennya nggak sih? Ah, kita klik aja. Kemudian kita lihat ini open document details. Nah, ini dia. Ini kalau kebetulan ini apa judul ini masuk di database langganan UI, maka dia akan muncul eh, full text muncul. Nah, tapi saya butuh ini nih, gitu kan? Misalnya nih, ini saya butuh ini nih. Nah, kita bisa cari dari database lain, mungkin tidak di database karena Scopus ini kan grupnya eh, Science Direct ya, gitu. Jadi mungkin ini bisa aja ada di database, mungkin di EBSCO. Nah, biasanya kalau saya tuh nyari seperti ini, saya copy dulu judulnya, lalu nanti saya akan cari di ini, di summon supaya dia mencari dari semua tuh. Nah, itu Scopus, jadi dia akan menunjukkan literatur-literatur atau referensi yang dia gunakan di jawaban ini ya. Kemudian dia juga membantu kita kalau misalnya expanded summary, dia mau di summary enggak ya. Silakan teman-teman digunakan. Nah, ini. Kemudian lalu dia memberikan yang berbeda dong, tadi kan hanya sebatas itu ya. Kalau di Scopus dia ada beberapa yang menurut saya sih sangat membantu kita untuk semakin spesifik mengulik topik ini. Misalnya go deeper. Jadi kita kamu mau ini enggak, mau lebih detail lagi enggak gitu. Nanti silakan diklik-klik aja terus. Kemudian dia ada dikasih alat bantu konsep map-nya. Mungkin kita agak bingung ya kalau saya bahas tentang malnutrisi ini. Poin-poinnya apa aja sih? Misalnya nih, kalau riset questionnya, kalau ini saya jadikan tesis saya, kira-kira riset questionnya apa sih gitu ya. Nah, ini dia bantu kita untuk memberikan gambaran kira-kira seperti ini, malnutrition and intelligence, ini cakupan dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bisa diunduh nanti apa bentuk filenya PNG ya, gitu. Kemudian selain konsep map, dia juga membantu kita dengan dia memberikan info tentang apa topik expert ya. Nih, kita klik. Jadi kalau Scopus AI lumayan detail sih, lumayan detail. Nah, ini dia memberitahu kita bahwa apa topik expert tentang nutrition ini adalah ini. Jadi dia memberikan artikel yang dia expert. Dan yang sangat membantu juga buat teman-teman yang sedang mencari topik apa yang terbaru di bidang ini dia memberikan info tentang emerging terms. Ya, maaf. Nah, ini menurut dia, menurut Scopus nih, topik ini socioeconomic factors and child malnutrition ini merupakan topik yang konsisten dibahas di bidang kesehatan, ya. Nih konsisten ini artinya ini dari masa ke masa ini selalu dibahas nih gitu kan. Tapi ini rising term, ini yang baru nih, gitu kan. Ini topik baru nih gitu. Nah, ada yang terbaru, novel term. Ini malnutrition and children. Nah, kalau teman-teman ingin ini mungkin yang pengen kan kalau kita nulis kan harus ada novelty-nya ya. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan nih teman-teman nih. Dan dia udah menyarankan misalnya potensial gitu ya. Ini novel terms, ini bisa dipakai. Apapun ini hanya saran dari teknologi, ya kan? Kembali ke kita lagi, kembali ke teman-teman sebagai mahasiswa, gitu kan? Ini kira-kira tertarik nggak ngerasain atau enggak? Tapi setidaknya kita
Dengan kekayaan literatur ini, dengan tools-tools yang disediakan di zaman sekarang, uh, ya terbantu lah ya. Efisiensi waktu gitu kan. Kemudian membantu kita juga memberikan banyak literatur tentang sebuah topik yang mungkin tadinya kita masih blank banget gitu, itu kita bisa mendapat. Nah, itu Scopus AI, kemudian tadi udah ya teman-teman ya. Eh, Nah, lalu Trinka. Trinka ini nanti saya kasih ini aja karena ini apa namanya? Unduh sendiri. Saya buka Trinka saya dulu sebentar. Nanti teman-teman bisa install sendiri ini Trinka. Hmm. Sekarang yang apa ya Mas Roji ya? Ini oke. Saya stop dulu yang tadi. Perintah saya buka dulu ya. Nah, Trinka ini nanti kalau teman-teman sudah install, nanti saya bagikan pandu atau di website perpustakaan ini sebetulnya ada panduannya. Nanti saya tunjukin lagi ya. Nanti teman-teman bisa melakukan pemeriksaan grammar di situ. Kok Grammarly? Jadi dia Trinka itu fungsinya mencakup cek grammar, frasa, kemudian eh, sama ini kemiripan untuk cek mencegah plagiasi. Jadi nanti teman sendiri Trinkanya kalau di lain waktu merasa butuh pendalaman, nanti boleh minta pelatihan. Jadi fungsi Trinka itu seperti ini tadi saya lagi nulis ini ketika dibalik artificial intelligence tantangan literasi modern. Nah, nanti dia ini nih menurut dia ini nih yang kayaknya kurang tepat gitu. Tapi tetap harus kita ini sih harus kita baca juga. Jangan semuanya misalnya begitu dia sarankan menurut dia ini error gitu jangan langsung diterima gitu. Kalau saya tadi enggak kok ini benar kok gitu kan. Jadi ada beberapa. Tapi kalau untuk bahasa Inggris sangat membantu menurut saya. Jadi kalau teman-teman nanti punya teks bahasa Inggris misalnya minta tolong diperiksa di Trinka itu istilah-istilah yang digunakan itu tepat gitu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharing pada siang hari ini. Mungkin ada beberapa, ini masih apa ya, brief review aja buat teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman udah tahu cara aksesnya seperti apa, kemudian apa aja yang bisa digunakan, dan seterusnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, silakan dibuka sesi diskusi. Baik, kalau nggak ada, mungkin teman-teman mau nanti explore dulu ya, silakan dieksplor di rumah lagi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kontak kita, ada di website perpustakaan UI ya. Nanti slide saya kasih di ini dulu ya, di mana chat room ya teman-teman ya. Saya lupa tadi kasih Mas. Di Imeri juga kan ada librariannya ya. Kok ini? Saya kasih ke Mas Roji ya. Ya, baik, Mbak. Oh, saya hilang ininya nih, tampilan menu chat room-nya. Mana dia? Ada. Tunggu.
Oh, udah nih. Saya sharing ininya, slide-nya ya teman-teman ya di menu chat room. Silakan diunduh. Lagi muter nih, masih muter. Muncul, Mbak. Itu ya, silakan diunduh slide-nya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanya atau mungkin nanti mau coba explore dulu, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan atau kurang jelas. Nanti komunikasi lagi ya teman-teman ya. Mohon izin ambil dokumentasi kalau bisa untuk laporan kita ke Prodi. Ya, Mas Roji bisa ambil dokumentasi. Baik, boleh di on kameranya. Oke, nggak apa-apa, yang ada aja Mas Roji. Oh ya, baik, boleh. Udah? Terus saya coba ambil ya, Mas Roji lagi ini kayaknya. Oke, saya ambil dokumentasi ya teman-teman ya. 1, 2. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalani perkuliahan. Mudah-mudahan lancar. Lulus tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama. Terima kasih. Di close aja Mas Roji.